Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Halo, apa kabar kamu semua? Hari ini kita ketemu lagi di Selasa Berbagi. Luar biasa. Boleh mulai sekarang stiker-stikernya juga dikeluarkan dari sekarang ya. Ataupun hatinya yang suka dipecat-pecat biar banyak hatinya supaya kita semua sambil bagiin materi-materi di Selasa Berbagi ini juga penuh dengan hati-hati. 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 Cinta. Nah, sebelum kita masuk di Selasa Berbagi pastinya ada topik-topik yang selalu banget kita bisa belajar, selalu untuk kita bisa berbagi, tapi juga pastinya kalau Selasa Berbagi adalah waktu untuk kami semua, mengingat kamu semua, sudah kamu berbagi hari ini kepada orang-orang yang ada di dekat kamu, atau teman, rekan, saudara yang mungkin saat ini sedang membutuhkan pertolongan kamu. Dan kita selalu ngingetin bahwa kalau kita mau jadi berkat buat orang lain, kita nggak perlu cari tempat-tempat yang jauh. Kadang-kadang orang-orang yang ada dekat sekitar kita, ataupun keluarga kita, mungkin mereka sedang membutuhkan pertolongan kita. Atau mungkin ada orang-orang dekat kamu yang saat ini masih belum mendapat kesempatan untuk mendengarkan Injil. Ini kesempatan juga buat kamu untuk bisa cerita tentang Injil kepada mereka. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Pijar TV. Apa tuh? Pijar TV selalu dengan konsisten menyiarkan kabar baik sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Dan itu semua bisa terjadi karena didukung oleh saya dan Anda juga. Oleh karena itu, Pijar TV ingin mengundang Anda untuk menjadi bagian dari Pijar TV dengan menjadi donatur. Kamu bisa donasikan dana kamu ke BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Dan mungkin kamu masih bingung atau nanya, Pijar TV, saya bisa nonton Pijar TV itu di mana ya? Anda bisa saksikan Pijar TV lewat Transvision channel 778 atau Anda juga bisa saksikan Pijar TV di lewat live streamingnya di www.pijar.tv. Nah, kalau mungkin selama ini ada pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kamu yang mungkin saat ini jadi struggle dalam kehidupan kamu pengen share, kamu pengen cerita, atau mungkin kamu punya permasalahan yang kamu pengen ada orang yang doakan kamu, silakan. Anda bisa kirimkan permohonan doa, komentar ataupun saran ke tim Respon Pijar TV di 0813-8700-7055 via WA, dan ada tim Respon Pijar TV yang siap untuk melayani kita semua. Lalu yang pastinya nih teman-teman, kalau misalkan ngelihat di samping saya saat ini ada merchandise yang menarik, ada tumbler, ada kaos ya. Kamu bisa dapetin ini semua lewat online shopnya Pijar TV yang terdapat di Tokopedia ataupun Shopee. Dan pastinya selain merchandise Pijar TV yang kamu bisa dapetin di online shop Pijar TV, juga ada USB pengajaran dari Pak Pendeta Esra Soru dan juga Bapak Bambang Nursena yang bisa kamu pelajari dan kamu bisa dapatkan di Tokopedia ataupun Shopee Pijar TV. Oke, sekarang kita masuk ke Selasa Berbagi dan nah ini tema kita hari ini nih, gimana ya cara ngebahas Indonesia ini ya? Judulnya Christian Attack Culture. Waduh, ini. Ren, ya. Kita ini kan yang namanya kekristenan ya Ren ya? Ini kita tuh selalu ada perbedaan ya Ren ya, perbedaan cara pandang, perbedaan teologi perbedaan sudut pandang eksposisi juga gitu ya Ren ya. Nah ini kan kalau Pastor Randy, teman-teman udah pada tahu semua ya, Pastor Randy Chandradinata ini ada seorang youth pastor. Lu youth pastor nama ininya cukup visioner ya, nama komunitas lu ya. Apa tuh? Komunitas lu apa namanya, coba share sama teman-teman. Master Plan Youth. Nah kenapa namanya Master Plan pada waktu itu? Jadi master plan itu kerinduannya adalah untuk mengembalikan manusia kembali kepada rancangan awal dari Tuhan itu sendiri, Sang Penjunan Agung. Jadi dikembalikan kepada rencana awalnya Tuhan kayak gitu. Karena sudah waktu berlakunya sudah selesai. Harus dikembalikan. Kalau pinjam di perpustakaan itu kan kalau sudah tamat waktunya dikembalikan. Terus dikembalikan. Terkena denda kalau nggak kena denda. Makanya semua panggilan dan semua rencana dikembalikan kepada Tuhan, kalau nggak kita didenda.
Ya. Bisa. Hanya untuk kalian sendiri. Nah, tadi sempat share juga kalau lo di komunitas master plan, gitu ya, komunitas master plan, kita biasanya belajar tentang Alkitab juga kan pastinya kan, tentang firman Tuhan. Ada cara pandang tentang teologi, sudut pandang tentang eksposisi juga gitu ya, hal-hal yang kita pelajarin. Dan ketika lo ngelihat ada perbedaan, ya ngelihat ada perbedaan cara pandang, mungkin ada gereja lain atau mungkin pengajaran lain di tempat yang lain gitu ya. Ngelihat ada perbedaan. Menurut lo itu adalah perbedaan itu wajar atau enggak sih sebenarnya? Di dalam kita memandang segala sesuatu, tidak mungkin semua seragam. Nggak cuma ngomongin soal Alkitab lah. Kita melihat satu benda di hadapan kita. Kita misalkan lihat ini apa ini, sofa atau apa sih ini namanya, tempat duduk ini ya. Mungkin apa yang Bang Jo akan katakan mengenai benda ini tidak akan sama dengan yang aku katakan. Begitupun Mas Kris. Aku melihat ada yang duduk di situ sih kalau aku. Nah kan apalagi yang model begini. Cara pandangnya udah beda. Jadi merinding. Jadi nggak mungkin sama sih menurutku. Begitupun ketika kita menafsir kitab suci sebagai sumber, tentu kita harus menerapkan prinsip-prinsip hermeneutika yang serius, gitu, yang ketat gitu ya. Pemirsa, kita tidak sedang kuliah. Tapi memang Pastor Randy yang kuliah sedang menjelaskan pada Dan rekan-rekan Pijar TV nanti akan tulis hermeneutika itu definisinya apa? Ada PR buat editor. Boleh dibantu ya nanti di kolom komentar. Dan setiap orang mau tidak mau, suka atau tidak suka itu memiliki konteks yang berbeda-beda. Latar belakang pemikiran yang berbeda-beda. Entah mulai dari di mana dia dibesarkan, seperti apa dia dibesarkan, dengan siapa dia bergaul, pendidikannya sejauh mana, itu akan sangat mempengaruhi konteks dari orang ini memandang sesuatu. Dan bahkan anak kembar sekalipun, di dalam cara tumbuh kembang yang sama, orang tua dengan pendidikan yang sama, tapi nggak mungkin sama 100% di dalam pemikiran kayak gitu. Dan berangkat dari hal itu, maka aku bisa katakan bahwa perbedaan di dalam penafsiran kitab suci itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Itu pasti terjadi gitu loh. Ya walaupun nanti akan ada yang major dan minor ya, penafsiran yang sangat penting yang harus diperhatikan dan ini menjadi suara bersama, maupun yang minor dan ini mungkin makin banyak variasinya gitu. Tapi kita memang tidak bisa sih memukul rata bahwa semua baca teks yang sama nanti penafsirannya pasti sama sih gitu. Enggak, pasti akan selalu ada perbedaan gitu. Bahkan ya kalau aku mau katakan, penulis kitab suci ketika mereka menuliskan setiap apa yang Tuhan ilhamkan itu, masing-masing itu punya konteks latar belakang gitu. Dan Tuhan menghargai konteks dan latar belakang penulis itu. Tuhan nggak bilang gini, lu jangan mikir apa-apa tentang diri lo. Nih gue bisikin, lu tinggal tulis. Kan nggak kayak gitu. Betul. Tuhan berikan kepada setiap penulis itu sebuah ilham tentunya dari Roh Kudus. Tapi juga mereka dengan konteksnya mereka masing-masing, dengan ciri khasnya masing-masing, itu menulis kitab suci. Sehingga kalau yang nulis aja punya konteks di dalam menulis, yang membaca apalagi. Betul. Aku pikir itu penting sih buat kita ketahui Bang Jo. Nah, selain Randy, ini ada Peter Chris dari Bible Everyday. Wih. Seorang yang selalu bagaimana Bang? bicara tentang Alkitab. Ini kok makin apa yang ngeri ya kita terus berbagi ini ya. Mas Chris, kalau Mas Chris kan ngelihat ada banyak orang yang melihat Alkitab seperti yang Randy bilang juga mereka bisa mentafsirkan Alkitab itu berbeda-beda. Ya. Nah, gimana cara Mas Chris melihat perbedaan-perbedaan cara pandang dan juga perbedaan-perbedaan orang untuk mengeksposisi sebuah tulisan dalam firman Tuhan? Jadi begini. Mas, kameranya sebelah sana, Mas. Kameranya sebelah sana, Mas. Atau kamera Jadi nggak ada situ. kameranya, Mas. Gitu. Saya sedang berbicara kepada sesosok ya yang ada di sana. Jadi gini, ini bukan sesuatu yang baru. Perbedaan tuh ya? Iya, bukan sesuatu yang baru. Bahkan di zaman rabinical ya, zaman-zaman para rabi juga punya
apa ya, analogi, istilah atau ya sebutan mengatakan bahwa Torah itu memiliki, Torah itu seperti diamond, seperti permata, gitu kan, diamond itu kan, yang memiliki 70 faset, gitu kan. Ada 70 permukaan, gitu kan, kayak gitu kan. Nah, artinya sejak zaman dahulu juga terjadi perbedaan-perbedaan dari para rabi ini menginterpretasikan Torah itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini bukan omong kosong, ini memang nyata dan tertulis juga, terekamlah di Alkitab. Terekam ketika banyak ahli Taurat dan orang Farisi juga mempertanyakan kepada Yesus ketika, Rabi ya, ada 2 orang begini-begini, menurut Rabi bagaimana? Yeah. Itu kan menuntut Yesus, ya, dipandang sebagai Rabi juga, menginterpretasikan menurut teks kitab suci, apa yang harus kami lakukan? Gitu kan. Sebuah naratif yang cukup populer kan dikatakan ya, Yesus diam aja nulis di tanah dan kemudian ya Yesus menginterpretasikan. Dia bilang boleh sih, memang mereka harus dirajam. Itu ngomong gitu loh Yesus itu secara gak langsung ya. Tapi yang merajam harus orang yang tidak berdosa. Oh, wow. Itu kan interpretasi kan. Yesus tidak attack mereka, ya kan. Salah nih, Yesus memakai hikmat, gitu kan. Bahwa benar, yang dikatakan kitab suci benar, yang dikatakan Musa benar. Tapi gue punya pendapat nih. Biarlah yang tidak punya dosa yang melempar batu duluan. Gimana? Yang nggak punya salah, yang lempar batu duluan. Gimana coba? Menurut Ngana gimana? Kan Yesus ngomong gitu kira-kira gitu kan. Jadi nggak ada masalah. Kalau dari situ kita lihat bahwa perbedaan interpretasi tidak bisa kita hindarkan. Tidak bisa kita hindarkan. Terjadi perbedaan interpretasi, penafsiran, pemaparan, itu semua tergantung dari pribadi masing-masing. Dan dalam pribadi masing-masing termasuk juga tadi latar belakang dia. Jelas dia sekolah atau tidak. Dalam artian sekolah nggak harus formal. Iya. Tapi dia mendapatkan pendidikan yang benar tidak ketika menginterpretasikan teks kitab suci. Tadi Pastor Randy mengatakan ada istilah hermeneutika, ada eksegesis, dan itu semua baru istilah. Belum sampai kepada prakteknya, cara-caranya bagaimana. Betul nggak? Yang kedua, dari sisi tadi edukasi, yang kedua pengalaman hidup dia. Pengalaman hidup dia akan mempengaruhi juga bagaimana dia melihat teks kitab suci. Ya kalau apa yang dikatakan kitab suci nggak sesuai dengan pengalaman dia bisa, wah nggak mungkin seperti ini, ada aja gitu kan. Dan menghindari gitu kan, menghindari pemaparan kitab suci gitu kayak gitu kan. Apalagi kalau bicara soal salib misalnya, wah aku nggak ingin ngomongin lah soal penderitaan, aku nggak sanggup segala macam, bisa aja gitu kan. Pengalamannya dia nggak menunjukkan itu. Kemudian lagi yang ketiga aja lah, doktrin, denominasi, di mana dia dibesarkan atau dilahirkan kembali. Dan selama ini dibimbing dalam komunitasnya dengan denominasi dan doktrin tertentu. Itu akan mempengaruhi cara berpikir dia dan cara dia melihat teks kitab suci dan bagaimana dia memaparkan teks kitab suci atau sebagian dari kitab suci. Banyak. Belum lagi kalau lihat pada dasarnya manusia itu berdosa. Itu juga mempengaruhi juga. Dia bisa melihat orang lain salah karena dia berdosa gitu kan. Iya. Yeah. Dan merasa diri paling benar itu juga itu kalau nature manusia berdosa, makanya dipengaruhi itu juga. Banyak sih. Nah, ngomongin tentang cara pandang kita bahwa orang bisa salah karena kita juga adalah orang yang berdosa gitu, ada salah. Tapi kita juga sering ngelihat ya kayak di sosial media sekarang gitu ya. Sekarang kan sejak pandemi ini kan rame-rame ada banyak orang masuk ke YouTube, masuk ke TikTok, masuk ke Instagram. Dan ketika kita ngelihat ada setiap orang pasti punya cara pandang berbeda lah tentang pengajaran gitu kan. Tapi kita juga ngelihat bagaimana ketika satu pengajaran tertentu atau orang yang menyampaikan pengajaran tertentu gitu ya, melihat ada perbedaan yang disampaikan orang lain, seringkali tuh caranya tuh nggak asik gitu loh, seringkali caranya nggak elok gitu loh. Nggak elegan gitu caranya gitu loh. Cara itu benar-benar nyebut nama itu, nyebut nama lawannya, siapa yang mau disebutin, terus langsung dia kasih pendapatnya, wah itu salah, itu nggak gitu. Balap nggak sedikit juga ada yang jelek-jelekin. Nah kalau menurut Randy itu lihat fenomena ini gimana Ren?
Ya di balik satu era digital di Gue pikir mana tadi sosial medianya dibalik gitu, jadi kan nggak terjadi percecokan dibalik gitu, nggak dilihat. Nggak dilihat ya, dibalik aja ya. di balik sosial media ada media sosial Oh, ya, iya. tinggal Asik, dibalik doang. bener itu. Ya, jadi perkembangan dunia informatika dengan orang-orang itu bisa menyampaikan segala komentarnya dengan bebas gitu ya. Ternyata kan kita temukan juga bahwa di balik kebebasan berekspresi itu juga diperlukan tanggung jawab sebenarnya untuk kita bisa mempertanggungjawabkan kebebasan yang kita miliki. Dan aku pikir culture seperti ini sangat membahayakan sih ya, ketika orang dengan sesuka hatinya bisa berkomentar dengan kata-kata yang menyakitkan. Ya kita sebut netizen dulu lah ya. Netizen gitu yang nggak kenal saudara bukan gitu, melihat satu sosok yang di mata orang banyak saat itu ini sosok yang negatif, mungkin dari pribadinya atau dari statementnya, orang akan beramai-ramai bisa mengeroyok dia. Kenal enggak saudara bukan, nggak pernah tahu lebih dalam sebenarnya dari sisi yang lain tuh kenapa sih dia bisa sampai punya kehidupan seperti atau mengeluarkan statement tertentu, langsung dicaci maki. Ya, jadi bukan lagi mulutmu harimaumu kan, jarimu harimaumu gitu. Dengan mudahnya mereka akan melemparkan itu. Dan yang sangat disayangkan adalah kalau satu figur ini yang melemparkan itu, entah itu figur atau akun rohani itu ya, berlabelkan Kristen. Betul. Sehingga orang akan berpikir, oh Kristen begitu memang. Kristen itu kalau udah melihat perbedaan dan dia merasa diri benar, akan bisa mengeluarkan statement-statement yang sesuka hatinya, yang penting gue benar gitu. Akhirnya dampak negatifnya kalau menurut aku Bang Jo, orang-orang lain yang mungkin hatinya nggak tulus, dalam arti gini, dia punya kebencian, dia punya kekecewaan, dia sendiri nggak punya hubungan yang jelas sama Tuhan, tapi dengan mudahnya itu bisa menghakimi seseorang, bisa mengeluarkan kata-kata yang begitu sadisnya sama seseorang karena melihat pembenarannya adalah, loh ini aja tokoh rohani begini, loh ini aja akun rohani begini. Benar. Gitu. Jadi budaya seperti ini aku rasa sangat membahayakan ya. Belum lagi nanti kalau bicara tentang dialog lintas iman, dialog lintas agama, dengan cara-cara yang begitu brutal ya bahasanya ya, tentunya itu tidak akan menjadi berkat sih ya bagi kita di tengah-tengah bangsa Indonesia kayak gitu. Jadi kita sebagai influencer ya, orang-orang anak-anak mudanya Tuhan yang bergerak di bidang sosial media harus memulai dari diri kita sih, untuk kita bisa, tadi kita belum lama kita ngomongin soal pahlawan kan, bagaimana kita bisa menguasai diri. Kita mau komentar yang negatif tapi ingat, oh iya, ini bisa jadi contoh yang buruk buat orang-orang lain. Kayak gitu sih Bang. Kalau Mas Kris, gimana lu memandang fenomena ini? Karena setiap orang kan jadinya bebas untuk mengungkapkan pendapat ya. Dan perbedaan itu jadi permusuhan malah sekarang, bukan jadi warna kekayaan ya. Kurasa gini, kurasa kita bisa belajar dari keduanya, baik sang penulis dan juga pengomentar, responden, netizen itu kan. Dua-duanya punya andil untuk masalah ini. Sebagai seorang kreator gitu kan, pasti ngerti bahwa apa yang aku tuliskan akan berdampak apa. Itu ada, pasti dikit banyak pasti menyadari arahnya akan kemana. Apakah akan memancing banyak kekisruhan atau banyak mendatangkan berkat. Kita juga pasti tahu muatan kita gitu kan. Dari situ dulu perlu kesadaran orang-orang yang berbicara, menyampaikan sesuatu di sosial media dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk video dan lain sebagainya atau podcast, pasti ngerti kok gitu. Pasti ngerti ini akan menimbulkan efek seperti apa. Amsal ya mengatakan tadi kan jempol gitu kan. Hidup mati dikuasai lidah gitu.
kan. Sekarang hidup mati dikuasai jempol. Gitu. Di mana jempolmu tuh perhatikan bagaimana jempolmu menari di keyboard handphone gitu kan, gadget gitu, kayak gitu sih. Kita tidak bisa berharap netizen akan merespon seperti yang kita bayangkan. Banyak. Kita berharapnya para netizen itu dewasa. Kita berharap gitu. Tapi itu jauh panggang dari api. Karena tidak semua orang itu dewasa. Tidak di sosial media, tidak semua orang itu punya pemandangan yang sama, punya cara pandang yang sama, punya ukuran kedewasaan yang sama. Walaupun kita udah kasih tahu kayak 18 plus gitu. Tetap aja ada orang-orang under 18 yang ikut. Jangankan sosial media. Ketika di gedung film saja udah jelas-jelas bukan untuk remaja. Ada ratednya gitu kan. Masih ada anak kecil ya jalan mondar-mandir segala macam. Itu. Apalagi di sosial media yang tidak ada yang ngawasi. Iya. Kita nggak bisa berharap orang lain merespon seperti apa, tapi kita bisa mengukur konten kita akan memberikan dampak seperti apa. Betul. Nah kalau kemudian konten kita mengundang begitu banyak ya, kumbang-kumbang, ya, lebah dan segala macamnya, lalat buah segala macamnya, berkerumun dan banyak sekali perkataan-perkataan yang buruk di sana. Terus kemudian Anda ngomel, dan kemudian Anda sendiri malah marah-marah, wah itu ya kegoblokan di diri Anda sendiri. Gitu. Seharusnya Anda tahu bahwa materi Anda akan mendatangkan sebuah kekisruhan. Lain halnya kalau memang orang itu membuat konten mencari keviralan. Tujuannya gitu. Oh, itu. Itu ya kita nggak bisa ngomong lain gitu. Makanya, ya. Pertama kita harus tadi gitu kan, bahwa diri kita seharusnya para konten creator itu di tengah kesemarakan tadi itu, baiklah kita tidak menambahkan bara api ataupun bensin di sana gitu. Jadilah konten creator yang sehat gitu. Iya. Ya kenapa kita angkat ini, karena kita memang prihatin ya dengan maraknya sosial media saat ini. Kan faktanya saat ini yang menggunakan sosial media ini ada sekitar 4,4 miliar orang pakai sosial media. Dan faktanya juga sosial media itu nggak ada batas. Beda sama TV, beda sama radio gitu kan. Tergantung pancaran luasnya aja gitu kan. Mereka ada batasan-batasan bagaimana dibatasi kuota. Betul. Kuota mah masing-masing. Iya kan, betul. Tapi kan tulisan kita kan tetap bisa dibaca sama semua orang gitu kan. Atau uploadan kita atau video kita ketika kita upload ke sosial media itu beda jangkauannya. Nah, jadi ini bisa dibilang jadi opportunity atau kesempatan untuk kita bisa mempengaruhi itu membingungkan. Atau bahkan jadi menghasut orang. Karena ya dampaknya sebesar itu tadi. Nah, apa jadinya Christian attack culture ini di sosial media lebih bahaya dibanding di mimbar? Ya jelas lebih membahayakan sih ya. Karena kalau mimbar itu kan lebih satu scoop yang lebih terbatas ya. Tapi zaman sekarang juga mimbar pun bisa di-upload kan. Dan itu bisa jadi heboh juga gitu. Cuma ya itu dia, kadang kita kan belum bisa beradaptasi ya dengan keadaan yang seperti sekarang kayak gitu. Dulu mungkin di mimbar bisa khotbah galak, bisa nyerang sana nyerang sini dengan begitu mudahnya gitu. Ya kita doang ya, jemaat-jemaat gua doang gitu kan. Tapi begitu bicara tentang sosial media itu kan audiensnya udah bukan terbatas yang ada di gereja itu kan. Tapi semua orang. Nah, kita apakah sudah berpikir sejauh mana dampaknya dari statement-statement yang diucapkan ini kepada orang-orang di luar sana? Kalau sesuatu yang diucapkan itu membangun, ya itu jauh lebih baik dong, jangkauannya lebih luas. Tapi bagaimana jika itu sesuatu yang menimbulkan konflik dan perpecahan? Sehingga orang yang tadinya nggak berpikir ke arah sana, akhirnya jadi ikut terhasut. Dan akhirnya timbul kebencian, timbul
satu asumsi. Aliran tertentu misalkan dicap salah gitu. Lalu orang lain belum belajar lebih dalam, belum mencoba melihat dari sisi yang lain, belum tanya langsung ke orangnya, langsung ngecap kan. Ini sesat, ini salah. Nah itu buat aku sih perlu diperhatikan buat setiap kita yang mengupload konten-konten itu ke sosial media. Ya, tolong lebih bisa mengontrol diri, menahan diri gitu dalam menyampaikan itu. Ya, gue masih ingat ya, dulu kalau sebelum pandemi ini ada beberapa gereja kan yang live gitu kan. Tapi ada satu gereja yang dia onsite juga, tapi dia live juga. Biasanya nge-briefing dulu sama pembicara. Ini maaf Pak, karena gerejanya kami akan live streaming juga, tolong perkataannya di filter ya gitu ya. Tapi kan yang namanya live itu kan nggak bisa langsung filter gitu kan. Nah, tetap aja sih, kalau kita ngomongin tentang sosial media sama di mimbar ketika kita bicara perbedaan dan juga pengaruh dan distorsi tentang tadi ya, bakal jadi penghasutan gitu kan ya. Ini seharusnya perbaikannya atau filternya itu dari mana dulu Mas Kris sebetulnya Mas Kris? Ada yang namanya, sebetulnya ada yang namanya ini kan, seni komunikasi kan. Itu kan yang harus diperbaiki selain konten tadi kita tadi banyakin ngomongin konten kan. Tapi kita lupa juga yang perlu kita perhatikan juga adalah how to-nya. Bagaimana kita menyampaikan konten tersebut. Termasuk penggunaan diksi. Nah, itu jadilah gereja-gereja sekarang kan nggak hanya sekedar ngomong, nggak menyebut diri mereka, banyak kan menyebut diri mereka bukan sebagai pengkhotbah, tapi menyebut diri mereka komunikator. Yang dulu tuh loh, panjang gitu kan. Gede itu enggak ya. Itu menyebut diri mereka komunikator. Artinya tidak hanya khotbah gitu kan. Kayak khotbah itu kayak sakral gitu kan. Tapi mengkomunikasikan. Dalam hal ini konteksnya mengkomunikasikan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika sebutan itu dimasukkan, berarti dia harus menyampaikannya dengan baik. Betul. Jadi kebenaran disampaikan dengan baik seperti apel emas di pinggan perak. Gitu. Samsal, Salomo gitu kan. Kita tahu gitu kan. Harus disampaikan ini benar, ini kebenaran, tapi harus disampaikan dengan kata-kata yang tepat. Dan juga waktu. Seringkali viral gitu kan. Langsung supaya kita ngikut naik daun gitu kan. Nah, pansos gitu kan. Kita bonceng trending gitu kan. Nah, itu juga salah gitu kan. Kita bisa saja sih menyampaikannya, kita akan address nantilah. Jadi ini kan termasuk juga ilmu komunikasi. Kurasa itu yang perlu gereja lihat ya. Atau adding value-nya di situ. Melatih. Mungkin di sekolah Alkitab atau STT diajarkan untuk berkhotbah. Homiletika. Tapi mungkin tidak diajarkan ilmu komunikasi. How to public speaking. Ivan mana Ivan? Ivan gitu kan. Gitu. Ivan, tolong jawab ya. Public speaking ngajarin untuk para konang gitu. Itu harus seperti itu. Jadi menyampaikannya dengan baik. Termasuk kan intonasi itu kan juga penting kan gitu kan. Itu kurasa sih Bang Jo yang dari tadi kita ngomongin exegesis hermeneutika. Nah, sekarang tambahin lagi lah. Ilmu komunikasi. How public speaking, ilmu komunikasi, how to communicate the truth, the simple truth dengan bahasa sekarang gitu sih. Dan buat aku pandangan teologi seseorang itu juga berpengaruh ya. Kalau tadi bicara tentang harus mulai dari mana gitu. Karena aku pribadi dalam perjalanannya, dalam perjalanan kerohanianku, perjalanan imanku juga, aku nggak tahu ya, tapi aku rasa semua orang pasti akan pernah ada di momen merasa bahwa ternyata kebenaran ini, kebenaran yang absolut nih, yang gue percaya ini yang paling benar. Akhirnya kacamata kita memandang orang lain itu selalu beda lo sama gue salah, beda lo kurang gitu. Nah di dalam perjalanannya ya itu bahasanya mungkin harus lebih jauh mainnya ya. Mainnya lebih jauh, belajarnya harus lebih luas lagi gitu.
Ya aku beberapa tahun belajar di sekolah teologi, aku menyadari bahwa ternyata sejarah itu membuktikan bahwa terlalu luas ini perbedaan-perbedaan ini, spektrumnya itu sangat banyak. Gitu. Dan kalau kita berani katakan gua bener lu sesat, jangan-jangan di pendahulu kita yang disesat-sesatkan gitu kan. Lu sesat, makanya bisa ada sekarang kayak gitu kan. Nah, jadi buat aku, ayo mulai memandang dengan perspektif yang lebih luas bahwa tidak sesimpel itu loh untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah gitu. Jadi tentunya dengan pengetahuan yang seperti ini, seperti yang Mas Kris bilang, akhirnya kita juga lebih mawas diri dengan cara komunikasi yang lebih rapi, yang lebih baik, ya kan. Dan nanti kalau bicara tentang diskusi, kalau diberikan kesempatan diskusi pun kita bukan artinya tidak boleh berapologetika atau tidak boleh berdiskusi tentang iman, boleh, sangat boleh. Tapi dengan pemahaman ini kita jadi bisa saling bertukar pengetahuan kan, bukan untuk lu salah gue benar menjatuhkan, tapi untuk saling memperkaya satu dengan yang lain. Buat aku itu yang luar biasa sih harusnya kayak gitu. Itu ku tambahin itu tadi semakin luas pandangannya. Jadi menarik. Ku tambahin gini, kita jangan anti dengan orang yang berbeda dengan kita atau berlawanan opposite dengan kita. Itu bisa kita belajar dengan membaca buku-buku yang mungkin bertentangan dengan cara pandang kita. Oke. Saya kalau aku ya baca critical text gitu kan, Perjanjian Baru gitu kan. Bukunya Bart Ehrman aku baca gitu. Yang jelas-jelas ngomongin bahwa wah ini Yesus nggak ngomong gini segala macam. Itu pun ku baca. Tapi itu pun juga nggak merubah pendirianku tentang teks Perjanjian Baru gitu. Tapi justru gue bisa tahu keberatan-keberatan orang atas teks Perjanjian Baru. Dengan cara demikian bisa aman dengan hal yang lainnya. Ketika aku nggak setuju dengan pandangan orang akan hal tertentu yang lainnya, aku bisa saja ngerti kenapa dia tidak setuju gitu kan. Nggak langsung nyerang begitu saja gitu. Kurasa itu gitu. Pastor Randy tadi dalam perjalanan imannya dari dari Jakarta Selatan sana Kalibata sampai sini itu mengalami banyak perubahan gitu kan. Luar biasa gitu kan. Dan apalagi kalau kita bisa lihat orang-orang yang berbeda pandangan dengan kita. Bukan menghargai beda pandangan mereka itu bukan harus setuju loh. Bukan harus setuju. Itu kurasa yang penting. Jadi mainnya jangannya di Kalibata aja. Main sampai ke sini. Kebon jeruk gitu kan. Dan pulangnya jangan sore, meskipun kuliah, nanti pulangnya jam 7 nggak apa-apa, kuliah di jalan. Jadi mainnya yang jauh, pulangnya pulang pagi gitu kan. Tapi yang udah istri jangan. Betul. Nah berarti kalau misalnya kita ngobrol kayak gini, kalau tadi Mas Kris sempat tambahin ya, ilmu komunikasi juga dibutuhkan, apalagi saat ini gitu kan. Berarti mungkin pemahaman tentang menggunakan digital media, pemahamannya nih menggunakan digital media ini penting banget bagi kita yang bagi kita yang pemimpin rohani yang ingin menyampaikan platform ini untuk menyampaikan Injil. Betul. Gitu kan. Nah bisa dibilang nggak kalau Christian attack culture ini juga adalah salah satu penyebab adanya kurang literasi bagi pengguna-pengguna ini dalam ranah digital? Disebabkan karena kurangnya literasi. Literasi tentang literasi dalam menggunakan media sosial. Setuju banget sih, setuju banget. Kalau aku pikir kita learning the hard way sih sebenarnya kalau aku lihat ya. Ketika bermunculan YouTuber yang menyampaikan segala sesuatunya dengan begitu keras, dengan begitu arogan, seakan-akan yang paling benar. Di media sosial bermunculan akun-akun yang tendensius, yang menyerang pihak-pihak tertentu. Aku percaya sih beberapa tokoh, orang-orang yang tadinya punya cara pandang yang sesempit itu bisa sedikit banyak belajar. Tapi ya memang harus dengan the hard way, dengan pengalaman mungkin, dengan melihat kondisi yang seperti ini. Akhirnya mereka mulai lebih bisa untuk mengendalikan diri, cara penyampaiannya beda gitu loh.
Tapi itu kan melewati sebuah proses ya gitu. Nah maksud aku, kenapa kita nggak mulai dengan tadi perbanyak literasi juga, mengetahui sisi-sisi dalam bersosial media tuh yang seperti apa sih gitu, aturan mainnya yang walaupun mungkin tidak tertulis tapi kita mesti paham juga gitu loh. Sehingga ya semakin elegan lah kita, semakin cantik lah kita dalam bersosial media, khususnya konten-konten creator rohani itu kan. Satu dengan yang lain, kalau beda pendapat ya it's okay, nggak apa-apa. Tapi ya tetap bisa ini dong, saling bersinergi, saling berkolaborasi, itu nggak masalah sih menurut aku. Kayak gitu. Beda itu kan bukan penghambat sebenarnya. Betul. Beda itu justru bisa jadi kekuatan yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Betul, betul. Ya aku mandangnya kayak orang tuh kaget sih sebenarnya ya. Iya. Tiba-tiba semua masuk ke dunia digital dan lihat dunia digital tuh, wow ini tuh ternyata tanpa batas ya. Dan mereka nggak sadar gitu loh, Betul. bahwa setiap pesan itu sifatnya umum gitu. Dan akhirnya ya masuklah karena ini, Christian Art Culture ini gitu. Betul. Nah, kita mau ngebahas pertanyaan yang masuk ke Tirasmani Penjara TV saat ini. Ada satu pertanyaan gini, perkenalkan. Nggak telepon ya? Nggak telepon. Angkat telepon. Teleponnya udah ditulisan sekarang, WhatsApp. Perkenalkan, saya seorang hamba Tuhan dari gereja di daerah Sumatera Utara. Banyak gereja daerah yang memasukkan unsur adat istiadat untuk menjangkau jemaatnya. Suatu ketika, saya mendapatkan kritikan dari gereja lain yang menganggap liturgi gereja kami sesat. Jujur saya sangat sedih karena selama ini dalam pengajaran saya tidak pernah mencampur adukan firman Tuhan dengan ajaran nenek moyang. Menurut teman-teman, apakah saya harus mengubah tatanan ibadah yang memungkinkan jemaat saya tidak dapat menerimanya dan meninggalkan gereja? Atau saya tetap melanjutkan namun dengan memastikan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dalam adat istiadat kami? Gimana Om? Chris? Oh gue? Oke. Gini loh, bahwa kita akan menyampaikan kebenaran itu kepada manusia di daerah tertentu, di waktu yang tertentu. Sedikit banyak, tidak akan pernah kita akan bisa menghindarkan penyampaian kebenaran kita tanpa diwarnai oleh budaya setempat dalam waktu tertentu itu juga. Itu yang seharusnya jadi pemikiran secara umum. Oke, ketika misionaris Barat menyampaikan penginjilan, itu kan pakai metode Barat ya kan? Dia datang dengan memakai celana bahan, pakai sepatu dan baju putih gitu kan, kemana-mana gitu kan. Itu kan pakai budayanya dia gitu kan. Karena dulu dia dikabarkan dengan budaya seperti ini juga gitu kan, dengan bahasa Inggris segala macamnya. Tapi kemudian kita melihat bahwa di Pulau Jawa itu terjadi yang berbeda. Para pendiri-pendiri gereja Jawa itu Kiai Sadra, siapa lagi itu lupa gue, Tunggul Wulung. Nah itu lebih berhasil ketika mereka memakai muatan lokal untuk menyampaikannya. Betul. Jadi tidak ada salahnya. Yang jadi salah adalah kita mencampur adukkan gitu kan. Saya mungkin sebagai kendaraan nggak salah. Nah, gini, Tuhan juga menyampaikan kebenarannya kepada umat manusia. Kan tidak pakai bahasa malaikat dia. Nggak pakai bahasa surga dia kan. Tapi memakai bahasa manusia. Ya kan? Manusia suka bercerita. Makanya narasi di Alkitab, teks di Alkitab sebagian besar adalah naratif. 80-60% naratif. Karena Tuhan tahu manusia suka dengerin cerita. Dengan memakai bahasa Aram. Nggak pakai bahasa Jawa atau bahasa Inggris, tapi pakai bahasa Aram, bahasa Yunani, dan bahasa Ibrani, karena memang sampai di sana. Lah kalau Tuhan maksa, wes pakai bahasanya malaikat Gabriel aja, repot ngajarinnya nanti gitu kan. Jadi Tuhan kita pun belajar bahwa Tuhan menyampaikan kebenarannya pun dengan memakai budaya manusia. Belum lagi Tuhan memakai Amsal misalnya, itu kan sederetan daripada peribahasa. Kemudian pakai lagu juga, memakai Raja Daud itu kan, dipakainya dengan menggubahkan lagu dan puisi. Loh, bukankah itu juga budaya? Dan lagu dan budaya dan puisi sastra Ibrani berbeda dengan kita punya sastra. Secara umum begitu. Nah, Anda, Bapak Pendeta tadi, oleh
para pengkritik Anda, sampaikanlah seperti yang saya sampaikan. Gitu. Bahwa Alkitab pun disampaikan, teks kitab suci pun Tuhan menyampaikan dengan budaya manusia, bukan budaya malaikat gitu. Atau bahasa malaikat. Gitu. Baca, banyak baca. Ren, mungkin Ren punya pendapat lain dari Mas Kris? Iya, jadi aku sependapat bahwa memang selama si Bapak Pendeta ini bisa mempertanggungjawabkan ketika bicara soal adat istiadatnya tidak menjadi di atas firman Tuhan kan? Iya. Tadi Bapak itu bilang bahwa enggak, saya enggak mencampur adukan seperti itu. Ya go ahead gitu. Jangan malah karena suara netizen yang adalah bukan jemaatnya, kita malah mundur gitu kan. Karena balik lagi tadi bicara soal shock tadi kan, dengan segala sesuatu yang tadinya, let's say gini deh, orang yang tadinya nggak pernah datang ke gereja tertentu, dia terbiasa dari lahir dengan liturgi, cara peribadatan tertentu, tiba-tiba datang ke gereja yang 180 derajat berbeda. Jeduk-jeduk. Nah, pasti kaget dong, pasti ini apa nih, gereja apa diskotik misalkan gitu ya. Nah, tapi sekarang ini kan eranya udah era sosial media gitu. Kita mau lihat perbedaan liturgi gereja itu dengan mudahnya gitu loh. Tinggal one click away dan kita bisa dengan mudahnya juga di kolom komentar, ini liturginya kok gini amat sih, bla 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 gitu kan. Nah, padahal kita mestinya melihat kesempatan ini, ya walaupun di tengah pandemi, kita bisa melihat bahwa inilah keindahan dari keragaman liturgi yang ada di dalam kekristenan. Gitu. Dan aku malah justru harusnya kita bangga loh. Kita punya kekristenan ini bisa masuk kepada suku-suku dan bagaimana itu bisa meridim, bisa menghasilkan sesuatu yang baik di tengah-tengah suku tertentu. Aku rasa itu harusnya jadi hal yang positif ya. Kekayaan. Kekayaan, betul. Iya, ini serangan-serangan kayak gini tuh jadi ngebuat orang tuh jadi nggak berani untuk menyatakan kebenaran, walaupun sebetulnya itu cara untuk menjangkau gitu kan. Betul. Ini jadi Tidak berani mengekspresikan Iya. kebenaran itu sesuai yang dia mau gitu kan. Iya. Masih dalam koridor Tuhan. Gitu. Iya. Nah, Ren, ini ada pertanyaan dari pemirsa kita nih. Dia nanya, Kak, kenapa sih justru konten-konten yang kontroversial dan menyerang gitu malah yang like sama komennya banyak? Nah, kapan kita bisa compete, Kak, dengan mereka kalau konten kita baik dan lemah lembut terus? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kan sebenarnya tujuan apa? Tujuannya apa sih kita bikin sebuah konten? Apakah sekedar mengejar keviralan atau kita mau adding values, kita mau menambah nilai dari konten kita? Ya, kalau memang orang lain mencoba untuk terkenal dengan cara yang seperti itu, ya itu urusan mereka. Tapi kalau kita memang memahami tujuan kita dari awal, maka kita tidak akan tergoda untuk terkenal dengan cara demikian kan. Karena ya orang terkenal bisa karena dua, satu hal yang positif, dua karena yang negatif, dia membuat masuk gaduh. TV, gitu. Nah, minimal jadi masuk TV gitu kan. Digrebek ternyata. Mending masuk TV-nya bagus, di polsek. Ya itu dia makanya. Jadi aku teringat 1 Petrus 3 ayat 15. Ya kan, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, siap sedialah memberikan pertanggungan jawab dengan cara yang lemah lembut, dengan hormat, dan jangan lupa dengan hati nurani yang murni. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah konten, tujuannya apa? Apakah dengan hati yang murni atau sekedar pengen pansos, sekedar pengen cari perhatian netizen? Kayak gitu. Jadi buat aku tetaplah dengan apa yang kita kerjakan, dengan benar, dengan cara-cara yang baik. Kalau Tuhan bukakan pintu, ya tidak ada yang bisa menutupnya kan gitu. Ketimbang kita cari-cari pintu sendiri, akhirnya pintu keviralan yang kita kejar. Iya, bener. Kayak gitu sih menurut aku, Bang. Nah, kalau Mas Kris sendiri, ini Bible Everyday kan mungkin suka ngeliat juga ada konten-konten seperti ini gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya justru konten-konten kontroversial, menyerang, likes, komennya banyak. Nah, kapan bisa compete sama mereka kalau misalnya kita justru konten kita baik, lemah lembut terus? Ya, nggak bisa dihindarkan loh. Manusia itu suka kontroversi. Sadar nggak sadar manusia suka kontroversi. Jadi kita scrolling pun pasti cari yang kontroversi. Itu pertama, manusia suka kontroversi. Makanya setiap platform sosial media algoritmanya pasti berdasarkan kontroversi itu. Nggak bisa dihindarkan. Tapi ada yang lain lagi yang perlu kita perhatikan juga supaya bisa compete ya ini ya.
dengan tetap seperti Pastor Randy tadi, konsistensi. Wah, penting itu. Jadi kalau konsistensi adalah melakukan yang kita kerjakan terus menerus kan, tidak konsisten. Kalau kita nggak punya tujuan yang kuat seperti Pastor Randy dikatakan, konsistensi nggak akan pernah ada. Yeah. Kalau kita tujuannya hanya ingin mencari viral, kita nggak udah jungkir balik cari kontroversi, nggak viral-viral. Nggak semua yang kita bikin kontroversi akan viral, nggak semuanya kan. Iya. Gitu kan. Ada begitu banyak orang jungkir balik segala macam nggak viral juga gitu kan. Kemarin yang terakhir, ini motong dikit, sorry Mas. Nggak apa-apa, Ada anak kecil itu nyebrang jalan tol sambil direkam loh. Nyebrang jalan tol. Tujuannya supaya viral. Segitunya kan orang Iya, cari viral. Betul. Aduh. Akhirnya kan viral di rumah sakit kan. Apa yang kita inginkan kan gitu kan. Kan enggak gitu kan. Makanya viral itu kayak memaksa gitu kan, memotong jalan pintas. Iya. Kita akan terus mencari karena kebutuhan akan viral itu kan kayak akhirnya kayak candu gitu kan. Kemarin segini gitu kan. Nantinya wah, kalau bikin segini lagi, lo nggak akan dapat viewers. Iya. Nggak akan dapat engagement gitu kan. Akan gini lagi. Maka Iya. tujuannya apa? Lo tujuanmu viral, lo akan gini lagi. Tapi kalau tujuan lo adding value dan lo tahu apa yang lo tambahkan, value apa yang lo tambahkan, lo sharekan, lo akan konsisten. Konsisten terus untuk jalaninya. Nggak peduli sekarang ini engagementnya lagi segini. Orang akan lihat konsistensimu. Demikian juga algoritmanya itu juga membaca konsistensi juga. Betul. Lo serius enggak gitu kan. Dengan serius, dengan konten yang senada ya, itu tadi disampaikan dengan yang baik, terus juga gitu. Itu akan compete dengan sendirinya. Kalau ya aku sendiri kan juga tidak begitu banyak hal-hal yang kontroversi juga yang aku pakai gitu kan. Sebenarnya kan bukan kontroversi, walaupun terakhir juga ngomongin sesuatu yang kayak arkeologi gitu. Itu kan bukan kontroversi, tapi sesuatu yang orang nggak pernah tahu gitu kan. Disampaikan dengan baik. Tahukah kawan bahwa begini-begini? Loh, itu kan fakta yang disampaikan. Sampaikanlah fakta yang dengan konsisten. Berarti kan adding value. Orang-orang, wah kok nggak pernah tahu ya selama ini ternyata begitu gitu kan. Betul. Ketika gua posting, biarlah orang-orang menyampaikan hal-hal yang penting-penting dan gila-gila. Aku mah ngurusin toilet aja gitu kan. Gua posting toilet di 2000 tahun yang lalu gitu kan. Itu adding value untuk mengetahui bahwa oh iya ya, zaman dahulu pun sanitasi udah ada gitu kan. Walaupun terbatas di kalangan tertentu. Nah, sekarang ini udah banyak. Loh, itu sesuatu yang harus disyukurin gitu, kemajuan zaman. Ada kesadaran di sana pada akhirnya gitu kan. Itu pengetahuan kita sampaikan. Iya. Literasi tadi kita sampaikan. Betul. Secara konsisten. Betul. Pastinya orang akan melihat kok gitu kan. Tapi kalau sekali-sekali, so again, tujuanmu apa? Iya. Gua dukung banget di Pastor Randy. Tujuanmu ketika terjun di sosial media apa? Lo pengen viral atau lo adding value? When you adding value, lakukan dengan konsisten. Dan kemudian akan orang yang notice dirimu. Yes. Iya. Makanya setuju banget sih tadi apa yang disampaikan sama Mas Kris dari tadi ya, tentang pentingnya literasi gitu ya, pentingnya untuk kita belajar lebih lagi gitu loh, karena pengajaran tulisan tentang digital media ini memang perlu, apalagi jadi bahan pembelajaran di STT ya, karena kan nanti kalau orang-orang teman-teman yang belajar saat ini jadi mahasiswa di STT, mereka kan akan jadi hamba Tuhan yang bisa menggunakan teknologi. Nah, Itu kalau mereka perlu nggak ada dikasih literasi pengajaran tentang hal Ada ini, mata kuliah khusus itu. Harus harusnya ada itu harusnya. ya. Boleh. Nah, makanya Pijar TV juga saat ini punya training tentang ilmu komunikasi, tentang literasi digital. Luar gitu loh. biasa. Kerjasama dengan beberapa STT yang ada saat ini. Keren. Gitu. Ya, jadi Gue makin bangga lah dengan Pijar TV. Iya. nggak, saya tadi mau ngomong STT yang di daerah mahasiswa Jara ini silakan. Ya ditunggu kerjasamanya. Ya karena ini bukan masalah ininya ya, tapi masalahnya bahwa memang ini penting dan Betul. sudah jadi sewajarnya. Banyak orang tahu efektivitas menyebarkan kabar baik itu lewat digital media, lewat media digital, lewat TV misalnya salah satunya gitu kan. Bisa juga kita bisa menyebarkan kabar baik dengan media, tapi kalau kita nggak dibekali Betul.
bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana sebenarnya media digital juga bisa digunakan dengan baik gitu kan. Akhirnya orang asal-asalan gitu. Bisa jadi bumerang juga buat Betul, kita. makanya penting banget untuk belajar sebetulnya. Yes, betul. Oke, ini next question ada pertanyaan lagi nih dari pemirsa kita. Ini kalau ngomongin tentang hal ini banyak ya. Banyak. Oh ya, buat teman-teman juga yang lagi nyaksiin di GoPlay ataupun di Facebook Live, jangan lupa untuk kamu kasih komen juga. Kamu bisa tulis akun rohani apa nih yang jadi favorit kamu. Bisa tulis akun rohaninya apa gitu kan. Alasannya kenapa kamu suka akun rohani itu ya. Boleh tulis ya di komen kamu ya, baik di Facebook ataupun di GoPlay. Nah, ini boleh Randy atau Randy CHN RDNT. atau Peter Chris. Nah, TikTok nggak sekali. ini ada pertanyaan nih. Kak, bagaimana kalau aku sebenarnya pengen bisa menyampaikan pesan Injil dengan benar di sosmed atau YouTube sesuai dengan yang kakak-kakak influencer katakan tadi. Cuman aku nggak punya masa atau impact sedikit pun. Apakah boleh Kak kalau numpang followers kakak-kakak yang udah banyak dengan cara bikin konten bareng supaya yang view banyak dan jadi lebih viral dibanding aku post di platformku aja. Kalau begitu motivasinya salah nggak sih Kak? Nah siapa? Silakan. Gimana Mas Kris? Nggak masalah. Nggak masalah. Permintaan itu nggak masalah. Permintaannya nggak masalah. Anda minta nggak apa-apa. Minta kerjasama juga tidak apa-apa. Nggak ada masalah gitu kan. Tapi kembali, kenali siapa yang akan Anda ajak untuk collab tadi misalnya. Atau numpang teratak gitu kan, dompleng lah gitu kan. Anda kenali juga gitu kan. Dan sampaikan seperti terus terang dan juga dengan sopan gitu kan. Anda tahu lah. Kalau kemudian kontennya nggak sama, selama ini yang disampaikan nggak sama, terus Anda ngikutan, ya pasti bisa jadi nggak akan diterima gitu. Siap dengan penolakan ya. Dan dia itu dua, siap dengan penolakan. Kenali Benar, siapa yang Anda itu benar. sesuai dengan platformnya sama atau tidak, Benar. dengan temanya. Yang kedua, siap untuk ditolak. Benar. Karena permintaan itu kalau tidak diiyakan ya ditolak. Kalau Itu tidak imbang. diiyakan ditolak, iyalah Mas. Iya. Kecuali sering- digantung. Ya. Nah, seringkali kita nggak siap dengan penolakan, gitu. Nggak masalah kok. Tapi kurasa begini, kalau Anda itu sering-sering berinteraksi. Nih contoh kalian, kalau Anda tujuannya memang, kalau aku memang nggak sengaja terjun di sosial media gitu, karena hanya nulis saja. Kalau Anda memang punya keinginan terjun di sosial media, pastinya Anda akan dengan sadar untuk berkontribusi juga pada akun-akun yang Anda hormati, pada akun-akun yang Anda follow, pada akun-akun yang Anda look up to. Atau yang Anda ingin ajak collab segala macam. Kan nggak lucu jika Anda itu tidak pernah berinteraksi, nggak pernah like, nggak pernah komen, apalagi nggak follow, kemudian minta, Kak boleh nggak, Kak? Itu nggak sopan namanya, gitu loh. Ya, sorry, pengalaman pribadi. Ini maaf ya, ini pengalaman pribadi ya. Jadi Kagak, nggak ada gitu kan. Gitu. Itu harusnya, Anda tahu diri, tahu Untung orang yang nggak mantan ada itu komunikasi, ya kan. Dan juga tadi siap untuk ditolak gitu kan nggak lucu gitu kan. Wah, tiba-tiba. Nah kalau Anda sering-sering berkoneksi gitu kan, kasih komen gitu Kak, thank you Kak, nggak hanya sekedar keren Kak, aku encourage tuh kan, Atau api-api gitu ya. api-api, itu come on, itu semua orang anak SD pun bisa gitu kan. Say something yang kamu itu serius dengan kontennya. Kak, aku diberkati dengan ini. Kak, kurasa, apalagi kalau Anda mungkin nggak setuju. Nah itu menarik gitu. Justru Anda nggak setuju dan memberikan pandangannya. Nggak hanya sekedar nggak setuju. Apa ini? Sampah ini, jelek, sesat. Enggak. Lo kasih tahu gitu. Itu lo akan dilihat gitu kan. Lo akan dilihat. Mau nggak mau kalau Anda sering berkoneksi, itu akan dilihat gitu. Betul. Gitu. Terus kemudian sering share juga yang dia menurut Anda setuju gitu kan. Lo share di Instastory gitu kan. Repost juga gitu kan. Nantinya dilihat. Itu mau nggak mau ya, atau mau nggak mau tuh akun yang Anda like itu, yang udah influencer ini akan lihat, akan klik Anda punya profile, mau nggak mau, dan paling nggak pasti akan meninggalkan komentar di situ, dan pasti akan meninggalkan like situ. Dan ketika di like dan komentar, itu akan muncul di berandanya dia, dan juga akan muncul di berandanya para pengikutnya, dan pengikutnya dia akan lihat kontenmu secara pasti. Tapi kalau Anda diam aja ya, iyalah. ya, makanya. Jadi kalau misalkan mau
follow Rebel Everyday atau Peter Chris, kasih komen yang banyak dulu gitu loh, baru ngajak join untuk bikin bareng, ya kan? Ren, kalau lu mana Ren? Itu aku udah setuju semua sih sama apa yang Mas Kris katakan ya. Karena benar, secara alami kita... Lu punya pengalaman pribadi juga sama itu? Iya, sering. Aku tuh sering terkoneksi akhirnya dengan orang-orang. Yang pertama itu karena dia punya pandangan itu menarik buat aku gitu. Dia biasa, misalkan aku bikin satu konten, lalu dia mulai bangun hubungan, entah itu dia nge-restory gitu kan, lalu dia akan kasih komentar dia gitu. Dan itu akhirnya bisa timbul percakapan. Aku lebih suka yang seperti itu daripada ujuk-ujuk, Kak fallback dong Kak gitu kan. Terus ayo Kak collab bareng. Kita mending beli follower ya. Mending beli followers gitu kan di Indomaret ya. Emang Nah itu akhirnya dari percakapan itu ternyata menarik juga gitu pandangannya dia. Dan setelah aku lihat profilnya dia, ternyata isinya juga bagus kok gitu. Maksudnya konten-kontennya dia menarik juga gitu. Dan akhirnya kita bisa saling follow dan akhirnya aku support juga dia untuk punya insight-insight yang baru gitu. Aku rasa yang penting tadi kita jadi pribadi yang mau terbuka, yang mau terkoneksi dengan orang lain, dan tentunya harus secara alamiah juga ya. Kita nggak boleh terlalu ngoyo yang tadi maksain harus begini harus begitu, tapi kita benar-benar mengalir saja, persahabatan, kita berteman ya dengan maksud berteman, bukan untuk pansos atau lain sebagainya. Nah kayak itu gitu. Pansos ya. Iya, benar. Tapi at the end aku percaya sih kalau emang kontenmu berisi, kontenmu bagus, cepat atau lambat pasti ada yang lihat kok gitu. Dengan jalan yang tadi ya yang bisa kita lakukan itu. Gitu. Saya jadi pengen follow Ngegas Tapi Sayang ya. Loh. Ini aduh, dia lagi aktif-aktifnya lagi di TikTok lagi. Wih. Iya, jadi. Cuma gue jadi kesindir. Habisnya gue kalau komenin Raguel di TikTok, gue cuma ngasih api-api doang, ada semangat ya kakak. Warnanya gue harus ngomong panjang buat sekarang panjang. Ngomong panjang. Minimal satu paragraf. Satu paragraf biar semangat ya. Nah, kita udah mau selesai. Tapi sebelumnya nih, mau ingetin lagi teman-teman. Nah, nih ya jangan lupa cari kaosnya Pijar TV nih. Follow Pijar TV gitu kan. Ini belakangnya, depannya dong, keren banget ya kan. Logonya ini ngingetin kita untuk kita jadi penjala manusia selalu gitu kan. Tapi ada satu yang baru untuk kamu bisa dapetin di online shopnya Pijar TV ataupun di Shopee ataupun Tokopedia. Ini ada tumbler. Warnanya putih cuy, gile. Mobil aja sekarang yang paling laku warnanya putih sekarang. Ini tumbler warna putih, eksklusif hanya di Pijar TV, ya kan? Cari toko mana nggak ada, cuma di Pijar TV doang, ya. Cari. Ya iyalah. Aduh. Produknya Pijar. Ya. Dan istimewanya ada LED-nya. Wih. Nah, pengen tahu saya nggak akan kasih lihat ya. Harus beli dulu baru lihat nanti ya. Oke. Ren, Om Kris, apa yang kira-kira mau bisa disampaikan selama bicara kita tentang Christian Attack Culture ini? Karena ini kan hal yang penting ya, dan sekarang media sosial juga jadi hal yang platform yang sering kali dipakai sama hamba Tuhan, influencers untuk menyampaikan pendapatnya gitu kan. Tapi seringkali juga bisa jadi dengan cara yang salah mereka mau tahu pendapat. Silakan. Mas Kris dulu. Bagi saya ya, bagi saya gini, dimulai dari para kreator yang mempunyai akun yang pengen sharing. Anda ngerti apa yang Anda sampaikan, sadari apa yang disampaikan pasti akan menimbulkan pro dan kontra gitu. Dan kemudian kepada kawan-kawan yang netizen yang terhormat, Anda bisa merespon dengan apa saja sih. Tapi kembali, pikirkan apakah respon Anda yang Anda sampaikan itu membawa kepada kebaikan ataukah semakin memperkeruh suasana. Gitu. Kalau ada sesuatu yang mungkin disampaikan lebih pribadi, ada banyak hal kok yang bisa disampaikan nggak lewat komentar kok. Ada jalur direct message. Itu juga bisa dilakukan sih gitu sih. Kita akan jadi sangat-sangat bagus ketika dipandang oleh dunia luar. Ketika kita ada akun yang mungkin meresahkan kita dan kita coba menegur dia atau kasih komentar dengan bahasa yang terserah Anda, tapi melalui direct message itu mungkin akan lebih baik gitu kan. Tapi kembali ingat bahwa
bahwa apa yang Anda telah sampaikan di sosial media itu akan tinggal di sana. Ada jejak digital. Iya, tinggal di sana dan tidak pasti akan banyak orang bisa mengkorek-korek gitu kan. Termasuk juga direct message juga. Kalau yang Anda DM itu tidak menghargai Anda memakai kata-kata yang mungkin tidak baik gitu kan. Di screenshot juga, wah itu bisa tambah lagi. Jadi baik kepada kreator maupun kepada pengomentar, followers, semualah pengguna sosial media berpikir 2 kali 3 kali ketika sedang menyampaikan sesuatu, gitu sih. Ren, silakan Ren, kasih conclusion. Iya, jadi memang bersosial media itu bukanlah hal yang simple ya. Dibutuhkan banyak pertimbangan-pertimbangan untuk sampai kepada sebuah keputusan akankah mau ngeposting atau komen itu tidak sesimpel itu. Jadi tadi seperti yang di awal dikatakan, tiap orang punya pola pikir paradigma yang berbeda, termasuk dalam memandang kitab suci. Kita melihat itu sebagai sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan dan kita belajar menghargai satu dengan yang lain, kayak gitu. Dan yang kedua adalah bahwa bicara tentang culture, ingat baik-baik bahwa bukan cuma culture gereja tertentu atau culture orang-orang Kristen saja, tapi kita ini sedang merepresentasikan culture kerajaan surga. Dan bagaimana jika orang-orang di luar sana memandang kekristenan itu isinya adalah pertentangan satu dengan yang lain, saling hujat, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, bukankah semakin jauh dari apa yang menjadi doa dan kerinduan Tuhan Yesus? Supaya tubuhku bersatu dan dunia bisa percaya bahwa aku berasal dari Bapa. Kalau kita nggak bisa saling menghargai perbedaan yang ada sebagai satu tubuh Kristus, aku rasa kita akan semakin jauh dari doa dan kerinduan Tuhan Yesus. Gitu. Jadi aku berharap kita belajar dari pengalaman yang ada, konflik yang mungkin timbul. Jadikan itu pembelajaran. Ya tentunya dengan terus menambah literasi kita, aku percaya semakin hari kita akan semakin bijak dalam bersosial media. Gitu. Ya, jangan jadikan perbedaan jadi pertengkaran, tapi jadikan perbedaan itu jadi kekayaan, gitu kan. Memang Alkitab mengajarkan kita untuk menyatakan kesalahan, karena kasih itu adalah menyatakan kesalahan juga. Tapi menyatakan kesalahan dengan cara yang elegan, itu penting ya. Dan makanya kita mesti mikir jauh ya, saya pikir kita mesti mikir jauh. Ketika kita bikin satu konten yang bernada menyerang pengajaran lain karena kita berbeda, yang ngelihat itu kan bukan cuma kita aja sebagai orang percaya, tapi juga ada orang-orang lain di luar sana juga yang bisa menilai, kok pengajaran tentang Kristus kok seperti ini gitu kan. Tapi kalau kita ngerti bahwa ini tujuannya besar, tadi Mas Kris sudah sempat share, bisa disampaikan secara DM, inbox, pendekatan personal gitu kan. Literasi itu penting, sama seperti yang Pengajar TV saat ini sedang lakukan, memberikan pengajaran juga ke sekolah-sekolah teologi supaya kita juga dibekali bagaimana berkomunikasi dengan baik dan juga menggunakan media digital dengan baik juga. Dan Randy tadi sudah sampaikan juga bahwa memang Alkitab mengajarkan pada kita bahwa untuk menyatakan kesalahan juga kita mesti siap sedia untuk selalu memberikan pertanggungjawaban iman kita. Dan jangan lupa di situ dalamnya ada dengan lemah lembut, dengan penuh kasih, dengan hati yang bersih. Itu yang paling penting. Thank you banget buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan Selasa Berbagi di sosial media kita, ataupun nonton di Facebook Live, ataupun juga di GoPlay. Thank you banget, dan jangan lupa untuk terus saksikan Selasa Berbagi minggu depan, tentunya di Pijar TV. Pijar TV, salam terang bagi Indonesia.